Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bagian ketiga dari sifat dan perilaku gas, yaitu mengenai gas nyata. Oke, kita akan mulai dari persamaan serta perbedaan dari gas nyata dan gas ideal. Di sini ketika membahas tentang gas nyata, kita akan banyak membicarakan mengenai perbedaan antar mereka berdua. Jadi untuk perbedaan yang paling krusial dari gas ideal dengan gas nyata itu adalah dari sudut pandang interaksi intermolekuler atau interaksi antar molekul yang nantinya berhubungan dengan gaya antar molekulnya, dimana ketika bicara tentang gas ideal kita asumsikan gaya intermolekuler itu tidak hadir, sedangkan untuk gas nyata interaksi intermolekuler itu diperhitungkan. Kemudian untuk volume partikel, gas ideal partikel atau volume partikel atau molekul atau atom gas ideal itu diasumsikan tidak memiliki volume karena dia diasumsikan hanya berbentuk titik. Sedangkan untuk gas nyata itu tentu saja punya volume tertentu karena molekul gas itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang memiliki dimensi tertentu sehingga mereka memiliki volume tertentu. Kemudian tumbukan antar partikel gas ideal itu elastik atau lenting sempurna, sedangkan untuk gas nyata itu non-elastik atau tidak lenting sempurna. Kita akan bicarakan lebih detail tentang ketiga hal ini. Oke, saya akan mulai dari data eksperimen yang diperoleh dari eksperimen dari beberapa jenis gas. Di situ ada CO2, ada helium, ada H2, ada O2 dan ada N2. Kemudian diperlihatkan pula di sini bahwa karakteristik gas ideal itu digambarkan oleh garis putus-putus yang lurus. Di sini terlihat bahwa hubungan antara tekanan dengan nilai PV atau hasil kali tekanan dengan volume untuk gas ideal itu konstan atau stabil, tidak ada perubahan apapun, sedangkan untuk gas nyata itu terdapat penyimpangan dibandingkan di gas ideal. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai penyimpangan gas nyata dari perilaku ideal. Di sini perilaku penyimpangannya itu cukup bervariasi antar beberapa molekul gas ini. Kemudian bisa dilihat juga dari grafik bahwa perilaku menyimpang gas itu terjadi kecuali di suhu atau pada tekanan rendah, yaitu di 0 atm ya. Jadi pada tekanan rendah perilaku gas nyata itu mendekati perilaku gas ideal. Oke. Kemudian apa yang sebetulnya yang terjadi dan apa yang membuat gas nyata itu memiliki perilaku yang berbeda atau perilaku yang menyimpang dibandingkan perilaku ideal? Kita coba identifikasi dari ketiga gambar ini. Yang pertama itu kita punya kontainer yang berisi molekul. Kita asumsikan molekul gas seperti itu. Pada kondisi yang pertama itu tekanan di dalam ruangnya atau di dalam kontainernya itu cukup rendah, sehingga di situ interaksi antar molekul, antar masing-masing molekul itu tidak terasa karena jarak antar molekul itu cukup jauh. Jadi mereka tidak cukup dekat untuk melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian misalkan pendorong ini kemudian ditekan ke bawah sehingga menyebabkan tekanannya meningkat. Otomatis ketika hal tersebut terjadi, tekanan di dalam kontainer itu lebih tinggi sehingga ada kemungkinan masing-masing molekul itu terjadi interaksi. Nah, pada jarak yang dikatakan cukup begitu,
interaksi yang mendominasi antar masing-masing molekul itu adalah interaksi atraktif atau interaksi tarik-menarik. Kemudian di kondisi ketiga, misalkan pendorongnya lebih ditekan lagi ke bawah sehingga tekanan menjadi sangat tinggi, lebih tinggi dari kondisi kedua tadi, itu memaksa molekul untuk saling berdekatan. Konsekuensinya adalah ketika molekul saling berdekatan, mereka justru akan saling tolak-menolak atau terjadi interaksi repulsif akibat adanya muatan-muatan yang sejenis dari masing-masing komponen molekulnya. Sehingga pada kondisi yang sangat tinggi atau tekanan yang sangat tinggi itu nantinya dominasi interaksi itu akan diperlihatkan oleh interaksi yang lebih repulsif atau tolak-menolak. Ya, dan itu juga bisa digambarkan atau bisa juga dilihat dari grafik di samping. Yaitu di mana sumbu X itu menyatakan jarak atau separasi antar partikelnya atau antar molekul, kemudian sumbu Y itu adalah energi potensialnya yang mengindikasikan keterikatan antar molekul, dimana pada jarak yang cukup rendah, jadi semakin kiri berarti jaraknya cukup dekat seperti itu energi potensial mereka itu meningkat, jauh meningkat, sehingga mereka cenderung lebih repulsif satu sama lain. Sedangkan pada jarak yang cukup itu kemudian interaksi atraktif lebih mendominasi, jadi ada tarik menarik antar partikel gas di situ. Kemudian pada jarak yang sangat jauh itu dikatakan sudah tidak ada lagi interaksi karena energi potensialnya mendekati bahkan sama dengan 0. Jadi tidak ada interaksi intermolekular yang terjadi, dan itulah asumsi yang diambil oleh sistem gas ideal ya. Oke. Kemudian masih berhubungan dengan penyimpangan gas nyata dari perilaku ideal tadi, kita juga bisa melihat dari grafik ini, di mana semakin tinggi tekanan itu nantinya dominasi tolak menolak itu akan semakin terlihat, sedangkan untuk tekanan yang semakin rendah itu dominasi tarik menarik yang lebih terlihat seperti itu. Jadi pada titik tertentu itu nantinya tarik menarik antar molekul masih terlihat. Saya ambil contoh misalkan CO2 ya, di situ hingga tekanan tertentu itu atraksi tarik menarik lebih terlihat, sedangkan pada tekanan yang lebih tinggi itu nantinya atraksi atau repulsi yang lebih terlihat atau dominasi tolak menolak, interaksi tolak menolak yang lebih terlihat. Di sini digambarkan oleh besaran yang disebut dengan faktor kompresibilitas. Jadi ini adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara faktor kompresibilitas atau Z dengan tekanan. Apa sebetulnya faktor kompresibilitas? Faktor kompresibilitas simpelnya itu adalah seberapa yang dideskripsikan oleh faktor kompresibilitas sebetulnya adalah seberapa jauh penyimpangan sebuah gas dari sistem idealnya, seperti itu. Jadi ada sistem ideal, kemudian ada sistem yang real atau yang nyata, dan seberapa jauhkah deviasinya atau seberapa jauhkah penyimpangan mereka, itu nantinya bisa digambarkan oleh faktor kompresibilitas ini. Secara sederhana, faktor kompresibilitas itu digambarkan atau diberi simbol Z dan bisa dituliskan dalam bentuk PV per RT seperti itu, yang dimana ini merupakan bentuk dari gas ideal ya, yang seperti Anda ingat, dimana untuk gas ideal sendiri nantinya Z itu akan sama dengan 1 karena PV sama dengan RT. Ini kita asumsikan kita ambil 1 mol molekul gas begitu. Sedangkan untuk gas nyata Z atau faktor kompresibilitasnya itu bervariasi tergantung tekanan dan temperatur. Bisa jadi dia akan lebih kecil dari 1, bisa pula dia lebih besar dari 1. Nantinya
nilai itu akan sangat bergantung pada tekanan dan temperaturnya. Jadi kalau di sini terlihat faktor kompresibilitas misalkan untuk N2 ya. Untuk N2 itu pada titik tertentu faktor kompresibilitasnya itu lebih kecil dari 1. Kemudian pada tekanan yang lebih tinggi itu faktor kompresibilitas meningkat. Jadi nilainya lebih dari 1. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita mendefinisikan faktor kompresibilitas atau Z itu sebagai hubungan antara gas nyata versus gas ideal, itu kita bisa ambil persamaan seperti ini. Jadi PV ideal itu adalah RT seperti kita tahu. Kemudian PV bagian atas itu adalah yang untuk gas nyata, sehingga kita bisa mendeskripsikan faktor kompresibilitas sebagai PV dibagi PV ideal. Jadi ada kondisi real atau nyata, ada kondisi ideal. Jadi nantinya penyimpangan antara kondisi nyata dengan kondisi ideal itu bisa digambarkan atau dideskripsikan melalui angka faktor kompresibilitas. Kemudian selain pengaruh tekanan, penyimpangan gas nyata dari perilaku ideal itu juga dipengaruhi oleh temperaturnya. Seperti kita lihat dari data eksperimental berikut, ada hubungan antara tekanan dengan PV. Di sini adalah untuk gas nitrogen, di mana nilai ini atau nilai temperaturnya itu sangat bervariasi ya. Jadi nilai temperaturnya divariasikan, yang ditinjau itu sama-sama gas nitrogen, dan dilihat seperti apa grafiknya. Nah, di sini terlihat dari nilai-nilai temperatur gas nitrogen ini bahwa untuk sebentar, mungkin untuk gas ideal saya gambarkan terlebih dahulu di angka 1 seperti ini, di garis biru ini. Nah, di suhu yang lebih rendah itu faktor kompresibilitasnya itu semakin terlihat, atau bisa dikatakan bahwa penyimpangannya itu semakin terlihat. Jadi penyimpangan sistem gas dari perilaku idealnya itu semakin terlihat pada kondisi temperatur yang rendah, seperti terlihat di sini ya. Jadi untuk temperatur tinggi itu masih cukup mendekati, jadi deviasinya tidak terlalu besar atau penyimpangannya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk negatif, untuk suhu-suhu yang negatif atau suhu-suhu yang rendah atau temperatur yang rendah, itu penyimpangannya lebih besar. Itu ketika berada pada daerah tekanan yang cukup tinggi. Sedangkan untuk pada daerah yang tekanannya cukup rendah, itu masih bisa dikatakan mereka tidak terlalu jauh deviasinya, walaupun masih terdapat penyimpangan. Jadi temperatur tinggi dan suhu rendah itu adalah yang paling terlihat ya perbedaannya antara gas nyata dari perilaku ideal. Oke, jadi kalau kita ambil sudut pandang temperatur tadi, sebetulnya apa yang terjadi ketika temperatur itu cukup tinggi dan apa yang terjadi ketika temperatur itu cukup rendah. Jadi tadi temperatur rendah dikatakan penyimpangan sistem gas itu semakin menjauh dari kondisi idealnya atau dari perilaku idealnya. Nah, yang terjadi adalah ketika saya ambil bagian kiri terlebih dahulu, ketika kita punya temperatur yang tinggi, seperti kita ingat pada konsep teori kinetik molekul, pada temperatur yang tinggi otomatis kecepatan molekulnya pun akan tinggi. Jadi kecepatan gerak molekulnya sangat tinggi, sangat cepat mereka bergerak. Konsekuensinya energi kinetik sangat tinggi, sehingga mereka masing-masing itu tidak memiliki waktu untuk berinteraksi satu sama lain, karena mereka lebih sibuk untuk bergerak ya, lebih sibuk untuk bergerak daripada berinteraksi. Seperti itu. Itu kalau kondisi temperatur tinggi. Kita bicara dari sudut pandang temperatur ya, kita belum dari sudut pandang tekanan untuk saat ini. Kemudian ketika temperatur rendah, yang terjadi adalah
tentu saja kecepatan molekulnya itu ikut rendah, atau kecepatan gerak molekulnya itu rendah, dan energi kinetiknya juga otomatis ikut rendah, sehingga ketika mereka bergerak itu ada kemungkinan mereka akan bertemu dengan molekul yang lain, dan ada kemungkinan mereka untuk saling berinteraksi. Jadi ini masalah probabilitas ya sebetulnya. Jadi ketika temperatur rendah, mereka ada kemungkinan untuk berinteraksi, sehingga interaksi molekul itu bisa terjadi. Baik, kemudian apa konsekuensi yang harus diberikan ketika kita memiliki penyimpangan tadi? Konsekuensinya adalah kita harus melakukan koreksi, karena sistem gas ideal atau persamaan yang dideskripsikan melalui teori gas ideal itu tidak cukup akurat untuk mendeskripsikan kondisi molekul gas pada sistem yang lebih nyata. Jadi pada kehidupan sehari-hari atau sistem gas yang kita temui sehari-hari, itu ternyata sistem gas ideal tidak cukup akurat untuk kondisi tertentu, tapi memang mereka masih cukup akurat untuk kondisi yang lain ya. Jadi untuk kondisi temperatur tinggi dan tekanan rendah, itu perilaku gas nyata itu masih bisa dikatakan mendekati perilaku ideal, sedangkan sebaliknya ketika temperatur rendah dan tekanannya cukup tinggi, itu mulai terlihat penyimpangan-penyimpangan, sehingga persamaan gas ideal itu tidak lagi berlaku. Muncullah Johannes Diederik van der Waals. Di sini van der Waals itu melakukan beberapa koreksi terhadap persamaan gas ideal yang sebelumnya telah diformalisasi ya, atau telah berbentuk persamaan yang cukup sempurna pada kala itu. Nah, yang dilakukan oleh van der Waals, dia melakukan dua koreksi. Yang pertama itu adalah koreksi terhadap volume, kemudian yang kedua itu adalah koreksi terhadap interaksi antar molekul atau interaksi intermolekuler. Yang ini nantinya berhubungan dengan interaksi intermolekuler yang tadi saya sebutkan di awal. Oke. Nah, saya akan berangkat dulu dari persamaan yang sudah kita kenal bersama, yaitu PV sama dengan nRT. Kita sebut mereka sebagai persamaan gas ideal, dan saya beri subscript ideal di situ untuk membedakan dari konsep yang nyata ya. Nah, koreksi yang dilakukan oleh van der Waals itu membuat adanya suku baru di sini, atau adanya tambahan suku baru atau tambahan sesuatu di belakang masing-masing besarannya. Jadi untuk tekanan gas nyata itu akan sama dengan tekanan gas ideal ditambah sesuatu, ditambah faktor koreksi tekanan. Kemudian untuk volume gas nyata itu sama dengan volume gas ideal ditambah faktor koreksi volume. Oke, mungkin yang perlu diperhatikan di slide ini adalah simbol atau tanda tambah ini tidak harus berlaku sama. Jadi maksudnya tidak harus nantinya akan berbentuk plus, ini juga plus, tapi nanti yang salah satu itu akan berbentuk negatif. Jadi maksudnya di sini plus itu adalah ada tambahan sesuatu atau ada tambahan faktor koreksi ketika kita akan mendeskripsikan tekanan pada gas nyata dan volume pada gas nyata. Oke, konsekuensinya adalah nantinya persamaan gas itu akan terkoreksi menjadi bentuk seperti ini. Jadi ada P ideal tambah faktor koreksi P atau koreksi tekanan, kemudian ada volume gas ideal ditambah faktor koreksi volume sama dengan nRT. Oke, ini adalah koreksi tekanan, itu adalah koreksi volume. Oke, kita bahas dulu dari sudut pandang koreksi volume. Di bagian kiri slide kita bisa lihat kondisi ideal, dan di bagian kanan itu adalah kondisi pada kenyataannya atau pada kondisi gas nyata, seperti itu ya.
Di kondisi gas ideal, molekul gas ideal itu dianggap tidak menempati ruang. Jadi ini ada ruang itu bisa berupa kontainer, tabung gas, dan seterusnya. Yang dimaksud dengan ruang di situ. Nah, karena molekul atau partikel gas itu hanya dianggap sebuah titik, maka mereka bisa dikatakan tidak menempati proporsi ruang tertentu, karena kalau kita katakanlah saya memberikan titik di sini, itu tidak akan memberikan efek yang cukup besar ketika dibandingkan dengan ruangan atau kontainer yang sangat amat lebih besar ini. Jadi bisa dianggap ya si ruangan ini masih tetap saja kosong begitu ya, karena ya partikelnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ruangannya, jadi bisa dianggap tidak ada gitu ya. Kalau dibayangkan, mungkin kita bisa asumsikan ada ruangan, kemudian si molekulnya itu adalah seekor semut misalkan, seperti itu ya. Jadi kita masih tetap akan menganggap ruangan itu ya kosong, karena semut itu kan tidak signifikan besarnya dibandingkan ruangan yang sangat besar. Itu adalah asumsi yang diambil oleh gas ideal ya. Jadi molekul gas ideal dianggap tidak menempati ruang. Namun demikian, ketika bicara dari sudut pandang gas pada sistem yang lebih nyata atau sistem gas nyata, molekul itu adalah sesuatu yang rigid dan punya dimensi tertentu. Jadi mereka punya ukuran tertentu begitu, sehingga volume dari partikel-partikelnya atau dari molekul-molekulnya itu perlu diperhitungkan. Kita bisa anggap di ruangan kosong tadi kemudian ada 2 orang atau 3 orang katakanlah. Nah, kita baru bisa menganggap bahwa ruangan tersebut itu berisi. Jadi volume orang tadi itu cukup signifikan untuk diperhitungkan, karena dia punya ukuran tertentu begitu ya. Dia punya dimensi tertentu, dia punya badan begitu, bisa dikatakan seperti itu, sehingga nantinya perlu diperhitungkan ketika melakukan kalkulasi. Nah, kalau kita jabarkan, atau kalau misalkan kita kemudian pisahkan antara ruang kosong tadi, di mana ruang kosong tadi itu dimiliki oleh sistem gas ideal, kemudian kita pisahkan beberapa volume atau volume dari beberapa molekul ini, kita pisahkan. Nah, inilah yang menjadi nilai volume pada sistem gas nyata. Jadi adalah nilai volume pada gas ideal, yaitu ruangan kosong. Kemudian ada koreksi volume, yaitu koreksi volume yaitu tergantung pada jumlah molnya. Jadi N itu adalah jumlah mol, dan B itu, sebentar, mungkin saya terangkan dulu. NB itu koreksi volume, atau biasa disebut juga dengan volume terkecualikan atau excluded volume pada bahasa Inggris. Nah, apa yang dimaksud dengan volume yang terkecualikan? Itu maksudnya adalah dia seringkali tidak dimasukkan ke perhitungan begitu ya, padahal ini kan sebetulnya harus diperhitungkan. Nah, N kali B, di mana N-nya itu adalah jumlah mol dan B-nya itu adalah volume molekul gas per mol. Jadi kita punya satuan liter per mol begitu ya, atau meter kubik per mol, atau desimeter kubik per mol, dan seterusnya. Yang jelas bagian atasnya itu akan bersatuan volume dan bagian bawahnya per mol, seperti itu. Nah, berangkat dari konteks tadi, kemudian kita bisa nyatakan dalam persamaan matematis seperti ini. Jadi volume gas nyata itu merupakan akumulasi atau merupakan hasil penjumlahan dari volume sistem ideal atau volume gas ideal ditambah dengan faktor koreksi volume atau volume terkecualikan tadi. Kita ubah susunannya sehingga bisa diperoleh bentuk seperti ini. Jadi V ideal sama dengan V nyata kurangi NB.
Kemudian kita berangkat dari persamaan gas ideal yang standar PVNRT. Di sini kita beri indeks supaya tidak membingungkan. Jadi ada P ideal kali V ideal sama dengan nRT. Kemudian ketika kita masukkan V ideal ke dalam persamaan ini ya, dalam persamaan dasar gas ideal, kita akan peroleh bahwa koreksi volume nantinya akan menghasilkan persamaan P ideal sama dengan V nyata kurangi NB sama dengan nRT. Gitu. Itu kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian koreksi yang dilakukan oleh van der Waals itu juga berangkat dari sudut pandang tekanan, di mana itu berangkat dari teori kinetik molekul. Jadi untuk teori kinetik molekul yang dideskripsikan oleh gas ideal, jadi gas ideal dan teori kinetik molekul itu saling berkorelasi satu sama lain ya, karena teori kinetik molekul, saya ingatkan sekali lagi, itu berangkat dari asumsi-asumsi gas ideal. Jadi untuk gas ideal itu nantinya molekul, saya beri nama di situ molekul 1 begitu ya. Jadi molekul nantinya akan menumbuk dinding itu dengan gaya yang penuh atau full force gitu ya. Jadi tidak ada pengurangan gaya apapun ketika si molekul ini menumbuk dinding kontainer atau dinding wadahnya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi di gas nyata. Jadi untuk gas nyata, karena kita memperhitungkan interaksi antar molekul atau interaksi intermolekuler, otomatis interaksi ini itu akan menarik molekul 1. Katakanlah saya beri nama molekul 2 untuk molekul-molekul selain molekul 1 ya. Jadi ada interaksi antar molekul 1 dan 2 yang dia akan menarik si molekul 1 sehingga otomatis kecepatan yang seharusnya full itu justru berkurang. Begitu. Jadi karena ada interaksi, ada tarikan dari molekul-molekul lainnya itu, maka sebuah molekul itu kecepatan tumbukannya atau kecepatan geraknya itu akan berkurang akibat adanya interaksi antar molekul. Oke, kita berangkat dulu dari konsep itu. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan dalam bentuk matematis bahwa ternyata tekanan gas nyata, jadi tadi tumbukan ke dinding itu akan menghasilkan tekanan pada sistem gas tersebut ya. Jadi yang dimaksud dengan tekanan itu kan tumbukan antar molekul terhadap wadahnya ya, seperti itu. Nah, ternyata karena tadi ada interaksi molekul atau ada interaksi antar molekul yang dimana molekul 2 itu menahan pergerakan molekul 1 pada sistem gas nyata, maka konsekuensinya adalah tekanan gas nyata itu akan lebih kecil dari tekanan gas ideal. Karena tekanan gas nyata itu tertahan, sedangkan tekanan gas ideal itu penuh atau full begitu. Sehingga konsekuensi matematisnya adalah tekanan gas nyata itu sama dengan tekanan ideal dikurangi faktor koreksi tertentu atau faktor koreksi tekanan di situ. Atau di situ dituliskan dalam simbol P aksen. Nah, P aksen atau faktor koreksi tekanan ini muncul akibat adanya gaya interaksi atraktif antar molekulnya. Konsekuensinya adalah P aksen itu akan sebanding dengan jumlah molekul dibagi dengan volumenya dari molekul 1 dan molekul 2. Jadi banyaknya mol dibandingkan dengan besarnya volume kotak ya. Dari molekul 1 dikali dengan molekul 2, itu kesebandingannya seperti itu. Dimana yang 1 atau N per V bagian 1, N per V molekul 1 itu diakibatkan oleh adanya penurunan di gaya tumbukan. Sedangkan di suku kedua itu akibat adanya
penurunan di nilai impuls atau momentum. Jadi karena kecepatannya berkurang, otomatis impuls atau momentumnya pun akan ikut berkurang, seperti sudah kita bahas di teori kinetik molekul ya. Kita singgung di situ tentang momentum, di mana momentum itu sama dengan massa dikalikan dengan kecepatan si molekulnya. Jadi kalau kecepatannya menurun, maka momentum pun akan menurun, dan ini efeknya akan mempengaruhi akan menghasilkan suku kedua ini, gitu ya. Jadi seperti itu untuk kesebandingannya. Kemudian karena sebetulnya molekul 1 dan molekul 2 itu sejenis atau sama, maka kita bisa tinggal mengalihkan keduanya. Jadi ini penamaan 1 dan 2 itu bukan untuk membedakan jenis volume jenis molekulnya, tetapi lebih untuk membedakan molekul 1 dengan yang lain untuk gas yang untuk molekul yang sama, begitu ya. Misalkan sama-sama helium, katakanlah ada helium partikel 1, ada partikel helium kedua, ada partikel helium ketiga, dan seterusnya di dalam sebuah wadah tadi. Nah, konsekuensinya adalah kita bisa tinggal mengalihkan dua suku ini sehingga menghasilkan kesebandingan P aksen itu sebanding dengan N per V kuadrat. Oke. Nah, untuk menghilangkan kesebandingan atau proporsionalitas di matematis itu kita perlu masukkan sebuah konstanta. Maka kita akan masukkan konstanta A sehingga diperoleh P aksen itu sama dengan A kali N per V kuadrat. Jadi kalau dibuka kurungnya akan berbentuk seperti ini, A N kuadrat per V kuadrat. Sehingga konsekuensinya dari bentuk ini tadi, P nyata sama dengan P ideal kurangi P aksen, maka otomatis ketika kita ambil P ideal di sebelah kiri, kita pindah ruas P ideal atau P ideal di bagian kanan ya, berarti kalau begitu P nyata tambah P aksen itu di sebelah kiri. Nah, itu sebetulnya sama saja seperti di sini. Jadi P ideal itu akan sama dengan P nyata tambah A N kuadrat per V kuadrat, dan kita sebut atau kita simpan dia sebagai persamaan kedua. Oke, kemudian dengan menggabungkan kedua persamaan tadi, kita akan peroleh hasil akhir berupa persamaan seperti ini. Jadi akan diperoleh persamaan seperti ini ya. Jadi ada P tambah AN kuadrat per V kuadrat kali V minus NB sama dengan NRT, dimana suku pertama atau bagian pertama itu adalah koreksi terhadap tekanan yang dia akan mengindikasikan koreksi atas adanya interaksi molekuler, dan bagian kedua itu adalah koreksi volume. Volume dimana dia akan terjadi ketika kita memperhitungkan volume molekul dibandingkan hanya alih-alih hanya menghitung volume ruangan kosong tadi ya. Karena ada volume molekul yang perlu diperhitungkan, maka ada koreksi volume. Nah, persamaan ini disebut dengan persamaan van der Waals atau kadang disebut juga dengan persamaan keadaan van der Waals. Oke, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, kadang ada pula yang menulis persamaan van der Waals ini dalam bentuk yang lain. Jadi bisa juga dituliskan dalam sudut pandang tekanan, yaitu P sama dengan bla 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 gitu ya. P sama dengan titik-titik-titik. Nah, seperti apa titik-titiknya? Yaitu kita tinggal melakukan penyusunan ulang ya secara matematis. Jadi ada P tambah AN kuadrat per V kuadrat itu akan sama dengan NRT dibagi V atau volume dikurangi NB, sehingga P itu sendiri itu akan sama dengan NRT per V per NB dikurangi AN kuadrat per V kuadrat.
Nah, kadang ada juga yang menulis dengan bentuk seperti ini. Itu tergantung konteks apa yang sedang kita bicarakan gitu ya. Tapi ini sebetulnya ini dengan ini itu sesuatu yang sama ya. Jadi jangan bingung ketika Anda mendapati sesuatu yang berbeda sedikit ya, berbeda sedikit. Nah, koreksi-koreksi tadi atau konstanta atau koefisien A dan B itu sudah diperoleh secara eksperimental, jadi sudah banyak penelitian eksperimen untuk mendeskripsikan nilai A dan B, di mana beberapa nilainya itu diperlihatkan di tabel ini yang cukup bervariasi ya untuk masing-masing gas. Jadi ada argon nilai A-nya sekian, nilai B-nya sekian, ada misalkan CO2 nilai A-nya berarti 3,610 dan nilai B-nya 4,29 dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu adalah satuannya ya. Jadi untuk satuannya sendiri di sini menggunakan satuan desimeter pangkat 3. Tapi yang perlu diingat desimeter pangkat 3 itu ya sama dengan liter per mol. Sama dengan liter ya. Jadi kalau desimeter pangkat 3 mol pangkat minus 1 yaitu sama dengan liter per mol gitu. Desimeter pangkat 6 per mol pangkat 2 berarti ya sama saja dengan liter kuadrat per mol kuadrat, seperti itu ya, begitu. Nah, mungkin sedikit saya tambahkan biar tidak bingung ya. Jadi di bagian koreksi tekanan kita ambil misalkan satuan, saya mendeskripsikan atau menjelaskan ini dalam konteks satuan ya. Jadi tekanan itu satuannya ATM. Kemudian kita punya N kuadrat, berarti itu adalah mol kuadrat. Itu untuk buktikan A itu satuannya apa sih gitu ya. Kemudian V kuadrat berarti satuannya itu adalah, kita samakan dengan ini, desimeter atau liter saja ya, berarti liter kuadrat begitu. Maka satuan A itu harus menghasilkan satuan ATM karena bagian kirinya itu adalah tekanan, bagian kanannya pun harus punya sesuatu atau suatu satuan yang sama. Nah, sehingga dengan kata lain ketika saya mencari satuan A dibentuknya seperti ini ya, A kali mol kuadrat bagi liter kuadrat itu sama dengan suatu satuan lain yang dikalikan dengan satuan ATM begitu ya. Nah, satuan ini itu apa? Yaitu tinggal dibalik saja sebetulnya kan. Jadi ya A sama dengan ini liter kuadrat ditaruh atas, kemudian mol kuadrat ditaruh bawah. Jadi L kuadrat atau liter kuadrat dibagi mol kuadrat dikali ATM. Nah, ini adalah satuan dari koefisien A gitu ya. Ini untuk penjelasan supaya Anda tidak bertanya-tanya apa atau bagaimana koreksi ini bisa memenuhi koreksi tekanan begitu ya. Jadi ketika ini dikalikan dengan mol kuadrat per L kuadrat berarti kan cuma menyisakan satuan ATM ya. Oke, mungkin biar lebih jelas, P tadi satuannya ATM ditambah A sekarang kita masukkan sebagai satuan ATM juga dalam satuan yang diperlihatkan di situ. Jadi ATM L kuadrat per mol kuadrat dikali dengan N kuadrat bagi V kuadrat berarti mol kuadrat per V kuadrat berarti liter kuadrat. Nah, ini kan tinggal dicoret ya, coret mol kuadrat coret, sehingga sekarang kita punya satuan ATM untuk P dan kita punya satuan ATM untuk bagian koreksinya gitu. Oke, hal yang sama juga berlaku untuk volume. Jadi volume, katakanlah saya punya satuan liter,
Maka saya kemudian di sini saya punya n, di mana n itu satuannya adalah mol, sehingga saya harus punya B itu harus punya satuan yang hasil kalinya dengan mol itu akan menghasilkan liter juga gitu. Jadi otomatis misalkan di sini B itu satuannya adalah liter per mol ya. Jadi satuannya adalah liter per mol. Jadi kalau dimasukkan ke dalam persamaan, jadi seperti ini, mol sama mol dicoret, sehingga saya punya satuan volume itu L, dan saya punya satuan NB paket ini ya, itu adalah liter juga sama. Jadi bagian koreksi tekanan itu satuannya juga satuan tekanan, bagian koreksi volume satuannya juga satuan volume, seperti itu. Dan A serta B itu kita sebut dia, atau kita sebut mereka sebagai koefisien van der Waals. Baik, terima kasih.